Halo semuanya, kami mahasiswa dari Trisakti School of Management akan mempresentasikan materi terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, yaitu penerapan Sistem Development Lifecycle pada PD Anugrah Jaya Sentosa. Anggota kelompok kami terdiri dari April Vina, Floreta Michelle, Rieval, Joseph Ari, Gadiel Manuel, dan Saiful Ridwan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari profil perusahaan PD Anugrah Jaya Sentosa. PD Anugrah Jaya Sentosa adalah salah satu perusahaan yang termasuk usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut UMKM yang beroperasi di Garut, Jawa Barat, tepatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 125. Perusahaan ini memproduksi sarung tangan keselamatan sebagai produk utamanya. Untuk saat ini, perusahaan masih belum memiliki sistem informasi yang baik digunakan. Sistem informasi di perusahaan masih belum baik ini dapat dilihat dari minimnya data yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat mengganggu perusahaan dalam pengambilan keputusan serta pengendalian kontrol di dalam perusahaan. Selain terdapat banyaknya ketidaktersediaan data yang ada pun tidak tersusun dengan baik dalam sebuah form khusus dan sulit dimengerti oleh orang awam. Ketidaktersediaan data yang terdapat pada perusahaan disebabkan oleh tidak adanya proses pencatatan dan pemberian keterangan yang baik. Lalu di sini digambarkan proses bisnis dari PD Anugrah Jaya Sentosa dalam bentuk flowchart. Ada bagian penjualan, bagian produksi, dan bagian gudang. Namun, proses bisnis PD Anugrah Jaya Sentosa masih memiliki masalah. Masalah pertama adalah mengenai rekapitulasi hasil produksi. Rekapitulasi hasil produksi pada perusahaan ini masih belum terstandar dan sulit dimengerti oleh orang awam, serta hanya dapat dimengerti oleh pemilik saja. Masalah lainnya adalah masalah pada tata kelola inventory, baik itu inventory bahan baku maupun inventory hasil produksi. Pada inventory bahan baku, saat dilakukan pengecekan bahan baku, pengecekan hanya dilakukan ala kadarnya untuk menentukan pembelian tanpa adanya pencatatan saat pengecekan, sehingga tidak ada akurasi pada pengecekan tersebut. Selain itu, penyimpanan bahan baku pun tidak pernah dicatat dan diberi penanda. Pada inventory produksi, terdapat masalah yang cukup merugikan berkenaan dengan kulit yang telah diolah. Kulit yang telah selesai diolah pada proses pengolahan kulit akan ditumpuk. Akibatnya, bila kulit tersebut hendak digunakan untuk konveksi kulit paling ataslah yang akan terus digunakan. Selain itu, tidak pernah ada pencatatan di setiap proses pada produksi pengolahan kulit ini. Akibatnya, tidak pernah diketahui berapa banyak kulit yang telah diolah, kapan diolah, serta siapa yang bertanggung jawab mengolahnya. Pada proses produksi konveksi pun terdapat permasalahan. Masalah yang paling utama pada proses produksi konveksi adalah seringkali tidak dilakukan atau terlambatnya cross-check antara hasil produksi yang dilaporkan dan hasil produksi real. Biasanya, para pekerja di bagian konveksi melaporkan hasil pekerjaannya secara lisan kepada pemilik dan laporan tersebut jarang di cross-check, sehingga apabila terjadi kekurangan produksi karena laporannya masuk tidak benar, produksi harus ditambah dan akibatnya akan memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Nah, masalah-masalah yang ada di dalam proses bisnis PD Anugrah Jaya Sentosa akan diatasi dengan merancang sistem informasi yang baru sesuai dengan teori System Development Lifecycle. Yang pertama-tama dengan menganalisis sistem terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem analisis. Langkah pertama dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sistem dikumpulkan. Untuk menggunakan sumber daya terbatas dengan lebih baik, permintaan pengembangan disaring dan diprioritaskan. Tujuannya adalah agar solusi yang nantinya disediakan akan cocok dengan kebutuhan yang ada pada PD Anugrah Jaya Sentosa. Penentuan tujuan sistem informasi ini pun turut melibatkan perusahaan dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan pemilik perusahaan, agar hasil dari sistem informasi ini selaras dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan. Adapun tujuan dari sistem informasi ini adalah yang pertama, sistem informasi yang membantu menyediakan data dan informasi yang akurat pada perusahaan, khususnya pada bagian produksi. Yang kedua, sistem informasi yang membantu penyimpanan data sehingga setiap data dan informasi dapat terekam dengan baik dan teratur serta dapat digunakan apabila dibutuhkan. Lalu kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan informasinya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Kebutuhan yang diidentifikasi diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada pada saat ini. Terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan untuk berbagai masalah. Misalnya untuk masalah pada bagian inventory, dibutuhkan informasi seperti waktu bahan tersebut masuk, apa jenis bahannya, tipe bahannya, serta berapa jumlah bahannya. Untuk area produksi, pada bagian pengolahan kulit dibutuhkan informasi penanggung jawab proses, serta berapa jumlah hasil produksi dari setiap proses. Untuk bagian konveksi, dibutuhkan informasi pekerja yang mengerjakan tugas serta jumlah real produksinya. Selain itu,
Masih banyak informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada PD Anugerah Jaya Sentosa ini. Selanjutnya yaitu ada konseptual design. Langkah kedua dari SDLC yaitu di mana analis memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, dan mengembangkan spesifik rinci untuk apa yang akan dicapai sistem dan bagaimana itu akan dikendalikan. Sistem informasi yang dibutuhkan oleh PD Anugerah Jaya Sentosa ini adalah sistem informasi yang bisa menyediakan data dan informasi yang selama ini tidak ada atau tidak direkam. Oleh karena itu, PD Anugerah Jaya Sentosa membutuhkan sebuah sistem informasi yang memiliki basis data yang baik, tidak rumit, dan dapat diaplikasikan kepada perusahaannya yang masih dapat dikatakan usaha kecil dengan tingkat pendidikan pekerjanya yang masih cenderung rendah. Nah, selain itu ada berikut kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh sistem informasi yang dirancang untuk PD Anugerah Jaya Sentosa. Yang pertama yaitu menyediakan data secara lengkap dan akurat. Yang kedua ada mempermudah proses pengambilan data. Yang ketiga ada menghasilkan kualitas data yang baik dan terstandar. Selanjutnya, physical design. Langkah sistem development lifecycle yang ketiga, di mana persyaratan desain konseptual berorientasi pengguna yang luas diterjemahkan ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk membuat kode dan menguji perangkat lunak, merancang input-output, membuat file database, mengembangkan prosedur, dan menerapkan kontrol. Pertama-tama, kami akan menunjukkan konteks diagram. Konteks diagram dari bagian produksi. Konteks diagram itu sendiri adalah data flow diagram tingkat tertinggi, tampilan tingkat ringkasan dari suatu sistem yang menunjukkan sistem pemrosesan data, masukan, dan keluarannya, serta sumber dan tujuannya. Konteks diagram menempatkan sebuah sistem dalam sebuah konteks lingkungan. Sistem informasi yang dirancang adalah sistem informasi yang dapat menyediakan data yang selama ini tidak tercatat, serta memiliki aliran yang baik. Dengan demikian, selain data akan tersedia, setiap bagian yang membutuhkan suatu data pun bisa mendapat data yang benar-benar bagian tersebut butuhkan. Pada penelitian ini, konteks diagram dan data flow diagram dibuat untuk perancangan produksi pengolahan kulit, produksi konveksi, inventory hasil produksi, dan inventory bahan baku. Konteks diagram ini dibuat pada bagian produksi karena proses bisnis pada bagian produksi itu adalah bagian yang memiliki banyak masalah dan sangat krusial. Sehingga dapat dilihat dari gambar konteks diagram tersebut, apabila sistem informasi dikembangkan sesuai konteks diagram tersebut, aliran data akan selalu tersedia dan setiap bagian yang membutuhkan data bisa mendapat data yang benar-benar bagian tersebut butuhkan. Selanjutnya adalah data flow diagram dari bagian produksi. Dari data flow diagram tersebut dapat dilihat proses bisnis PD Anugerah Jaya Sentosa yang baru memiliki aliran data yang lebih jelas daripada yang sebelumnya. Menurut McLeod dan Scale, data flow diagram adalah representasi grafis dari sebuah sistem yang menggunakan simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Sistem informasi yang baru ini menyediakan data yang diupdate dan dapat dilihat serta dimengerti dengan mudah oleh semua karyawan yang membutuhkan informasi mengenai pekerjaannya. Manajer juga membuat perancangan produksi berdasarkan jumlah stok bahan baku yang sudah dihitung dan diupdate sehingga dapat membuat perancangan produksi yang efektif dan efisien. Pemesanan bahan baku juga dilakukan setelah manajer sudah melihat jumlah stok bahan baku yang tersedia. Sistem informasi yang tersedia ini membuat proses bisnis PD Anugerah Jaya Sentosa lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya masuk ke perancangan basis data. Perancangan basis data dilakukan berdasarkan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi. PD Anugerah Jaya Sentosa menggunakan metode Design Database Based on Activity atau DDA. Design Database on Activity atau DDA merupakan metode perancangan basis data yang dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Kelebihan metode ini lebih mudah dan lebih sederhana. Dalam menggunakan metode ini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama merupakan identifikasi aktivitas, tahap kedua merupakan identifikasi informasi, tahap terakhir yaitu pengelompokan informasi. Selanjutnya masuk ke normalisasi basis data.
Normalisasi merupakan suatu pendekatan dalam hal membangun desain logik basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Normalisasi dilakukan setelah perancangan basis data selesai. Hasil normalisasi basis data yang berupa berbagai entitas dan atribut menjadi input untuk normalisasi basis data. Nah, normalisasi dapat dilakukan dengan menerapkan 3 aturan, yaitu 1NF, 2NF, dan juga 3NF. 1NF dilakukan untuk mengeliminasi pengulangan data atau redundansi yang tidak perlu. Nah, 2NF, aturan ini akan terpenuhi apabila suatu tabel, semua atribut yang tidak termasuk key primer memiliki ketergantungan fungsional dengan key primer secara utuh. Yang terakhir 3NF, di mana atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dan konversi pada PD Anu Grajaya Sentosa. Nah, ini merupakan tahap selanjutnya dalam SDLC. Nah, apa sih itu implementasi dan konversi? Yaitu merupakan semua elemen dan aktivitas yang dikumpulkan dalam tahap ini. Nah, perencanaan implementasi dan konversi dikembangkan dan diikuti dengan sistem baru dan akan disesuaikan dari sistem yang lama. Jadi itu perusahaan akan mengkonvert dari sistem yang lama ke yang baru dan membutuhkan penyesuaian. Karena tidak mungkin sistem lama akan sama dengan sistem yang baru, karena kalau sama berarti itu hanya melakukan improvement sedikit. Nah, setelah itu akan melakukan uji coba apakah lebih efisien atau tidak. Bila lebih efisien akan diterima, bila tidak akan ditolak. Nah, setelah beroperasi dengan baik, berarti sistem development itu telah selesai. Nah, kemudian laporan sistem tersebut akan dikirimkan ke steering committee atau top management. Nah, sebelum masuk ke implementasi, saya akan mengungkap dulu masalah-masalah yang ada di PD Anu Grajaya Sentosa, yaitu adalah data-data yang dimiliki perusahaan sekarang ini hanya data pesanan dan data hasil produksi. Nah, sementara untuk data-data lainnya itu belum ada. Jadi, banyak sekali data-data yang tidak tersusun dengan baik dan juga banyak yang sulit dimengerti. Jadi susah dalam mengambilkan keputusan. Nah, misalnya itu seperti pada bagian produksi pengolahan kulit, di mana itu pada proses tersebut terdapat penggunaan pewarna dan minyak. Nah, pada bagian ini mereka tidak melakukan pencatatan jumlah penggunaan pewarna dan minyak, sehingga sulit untuk memprediksi penggunaan selanjutnya. Kemudian saya akan membahas tentang implementasi yang dilakukan oleh PD Anu Grajaya Sentosa, yaitu adalah melakukan perancangan formulir standar yang dirancang agar perusahaan dapat memiliki data yang lengkap dan akurat, karena selama ini tidak dimiliki oleh perusahaan. Formulir apa yang dibuat itu ada formulir terdiri dari 5 buah formulir fisik dan 13 buah user interface. Formulir ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang nanti akan digunakan mencatat data-data yang diperlukan seperti penggunaan bahan baku dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah dijelaskan pada langkah implementasi dan konversi oleh teman saya akan masuk ke tahap 5, yaitu operasi dan pemeliharaan. Nah, di langkah ini sistem ditinjau secara berkala, memodifikasi serta melakukan perbaikan yang kiranya diperlukan. Selama pengoperasian dan pemeliharaan, sistem baru ditinjau secara berkala dan modifikasi dilakukan saat masalah muncul. Dalam kasus PD Anu Grajaya Sentosa ini, yang diperlukan untuk membuat prosedur operasi baku, disingkat POB, atau sering juga disebut sebagai Standard Operating Procedure, disingkat SOP. Maksudnya itu adalah serahkan instruksi tertulis mengenai aktivitas-aktivitas yang harus rutin dilakukan. Nah, ini termasuk dalam langkah pengoperasian. POB memiliki tujuan untuk memberikan gambaran para pekerja dalam menjalankan kegiatan kerjanya, untuk meminimalisir variasi kegiatan, dan diharapkan dapat mempertahankan maupun meningkatkan produktivitas kerja para pekerja di perusahaan. Selain itu, POB juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk para pekerja baru untuk belajar. Nah, salah satu rancangan POB untuk PD Anu Grajaya Sentosa adalah POB produksi pengolahan kulit. POB ini berlaku pada seluruh kegiatan terdapat pada produksi pengolahan kulit kecuali pada kegiatan pengolahan kulit. Karena kegiatan ini memiliki POB-nya sendiri, rancangan ini dibuat karena terdapat masalah di bagian produksi pengolahan kulit yang tidak memiliki prosedur baku yang jelas, sehingga semua dilakukan hanya dengan intuisi tanpa standar tertentu seperti penggunaan pewarna dan minyaknya. Akibatnya, proses yang sudah dilakukan seringkali perlu dilakukan lebih dari satu kali.
Setelah sistem informasi yang dirancang akan dibuat, maka proses bisnis dari PD Anugrah Jaya Sentosa dapat menjadi lebih baik. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.